kalau memang pertanyaannya nggak sesuai, ya silakan dijawab dengan sepentingnya aja, Bu. Nggak usah marah gitu. Dengan nada tinggi, Iti pun meminta agar wawancara dibubarkan. Wah, main nada tinggi. Berapa oktav, Bu? Berapa oktav naiknya? Jangan tinggi-tinggi dah, Bu, ya. Takut pas nada tinggi jatuh, Bu. Jatuh sakit, malu nanti, Bu. Nggak harus ngedukung-dukung juga. Ini mau didukung-dukung aja. Ya, udah gitu nyamain wartawan sama kata-kata kicauan. Kicauan itu buat binatang, Bu. Ibu pejabat, itu rakyat. Jangan samakan rakyat kayak binatang. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santun terpal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini, banyak konten kita kali ini tentang ibu-ibu ya, ibu-ibu pejabat. Tadi Bu Hovifah, ini sekarang ada berita begini guys. Viral, Bupati Lebak ngamuk, marah-marah, usir wartawan yang wawancara, gerakan tangannya arogan. Ibu ada masalah di rumah, Bu? Masalah rumah tangga mungkin kebawa sampai ke kantor, jadi begitu. Kadang ibu-ibu juga begitu, sekarang lagi musim ibu marah-marah begini ya. Ibu itu pejabat. Makanya tuh, kalau dalam Islam itu imam, ya susah lah. Minta kesetaraan gender gitu guys. Gimana mau setara ya kalau dikit-dikit baperan begini. Aduh, kita baca dulu ya. Nanti kita tonton videonya nanti, tapi kita baca dulu si ibu. Ya. Ini dari Tribun ya, guys. Aduh, viral bentak usir wartawan. Aduh. Sikap arogan Bupati Lebak Provinsi Banten, Iti Oktavia Jayabaya ngamuk dan mengusir wartawan untuk jangan banyak bertanya, viral di media sosial. Lah namanya wartawan ya nanya, Bu, nanya. Wartawan wah ini apakah karena wartawan bisa diatur? Ada sebagian oknum wartawan itu memang bisa diatur, tapi nggak semua, Bu. Iya, giliran ditanya-tanya yang benar, Ibu marah-marah. Jangan dong, Bu, santuy aja gitu, kenapa, Bu? Tindakan tersebut terjadi ketika para awak media tengah melakukan wawancara dengan pihak Balai Besar Wilayah Sungai Ciujung, Ciliman, dan Cidurian BBW SC3 di Beranda Pendopo Kabupaten Lebak, Senin 13 Februari 2023. Dalam video yang diunggah akun Instagram @kabarnegeri, terekam momen saat Bupati Lebak Iti Oktavia menegur wartawan yang sedang melakukan wawancara. Dijelaskan awalnya awak media tengah mendengarkan keterangan dari pihak BBW SC3. Namun tiba-tiba asisten daerah ASDA bidang pemerintahan dan pertanahan Pemkab Lebak Al-Kadri merangsek maju dan mencoba menghentikan wawancara para jurnalis. Tak lama berselang Bupati Lebak itu Oktavia langsung berteriak marah-marah kepada awak media. Wah, Ibu kenapa Ibu? Ibu kalau ada masalah cerita Bu, jangan dibawa ke kantor. Wajar aja Bu kalau wartawan itu nanya. Wajar, namanya juga wartawan Bu.
Dan ibu kalau nggak mau ditanya jangan jadi pejabat. Pejabat itu bu, pejabat itu bertanggung jawab kepada rakyat. Wajar aja kalau ditanya-tanya bu. Ibu jadi pejabat kok nggak mau ditanya-tanya. Yang elegan gitu loh bu, jadi pejabat bu. Ya, jangan dianggap rumah tangga gitu bu. Kalau marah sama laki mungkin, marah sama anak. Jangan begitu. Ya ini saran aja sih bu. Namanya ibu itu di situ bukan sebagai ibu rumah tangga, tapi ibu pejabat. Pejabat publik, wajar ditanyain sama wartawan, wajar. Kalau nggak suka cukup saya jawab di lain waktu. Kan gitu. Bisa. Oke, pertanyaannya saya jawab di lain waktu. Atau ya nggak tahu kok tanya saya. Kan bisa ibu. Iya, kan ada contoh-contoh dari pejabat-pejabat lain gitu yang lebih elegan. Ya kan bu? Aduh. Hah. Udah. Wawancara yang bermakna saja. Kan udah dikasih kesempatan. Rekan-rekan jangan banyak berkicau lah, kata Iti dalam videonya. Berkicau. Berkicau itu untuk hewan, Bu. Wartawan itu bukan hewan, Bu. Jangan dianggap hewan lah, Bu. Berkicau itu untuk hewan, burung. Wartawan itu manusia, Bu. Bisa jadi warga Anda. Jangan menganggap warga atau masyarakat, walaupun bukan warga Anda, tapi mereka manusia, Bu. Ibu ini pejabat. Pejabat ini pesuruh rakyat. Jangan arogan. Menurut Iti, tugas wartawan seharusnya ikut memfasilitasi pembangunan dengan cara tidak mencecar pihak balai dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terkait dengan progres pembangunan. Loh, kan kalau memang pertanyaannya nggak sesuai, ya silakan dijawab dengan sepentingnya aja, Bu. Nggak usah marah gitu. Dengan nada tinggi, Iti pun meminta agar wawancara dibubarkan. Wah, main nada tinggi. Berapa oktav, Bu? Berapa oktav naiknya? Jangan tinggi-tinggi dah, Bu, ya. Takut pas nada tinggi jatuh bu, jatuh sakit malu nanti bu. Udah pak, tinggalkan saja, waktunya kerja jangan banyak komen. Ini kuasa saya di sini, ujarnya. Iya, itu kuasa lu di kantor situ. Tapi lu sendiri kuasa lu itu akan sementara. Masih ada kuasa Allah dan kedaulatan tertinggi itu di tangan rakyat. Jangan merasa udah jadi pejabat. Wah begini amat, begini amat. Aduh, sekarang kita lihat dulu deh videonya ya guys. Videonya gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Nih, pasang headset dulu biar suaranya jelas. Saya tapi tidak nyampe ya gitu ya. Cara yang bermaknanya aja. Tuh, udah. Wawancara. Yang depan ketawa-ketawa loh, guys. Ini gua potong-potong ya, guys. Wah, seperti biasa. Nanti kita lihat fullnya. Wawancara Pak, udah. Nah, sekarang itu kan seperti itu. Nah, kita teman kasih kesempatan. Udah kan udah dikasih kesempatan, udah. Tuh ibu, ya Allah, kasih kesempatan. Bu, itu wartawan, Bu. Wajar aja bu, kenapa lu ya? Kan yang ditanya juga orang lain, bukan lu bu. Wah ibu, kayaknya ada masalah di rumah nih. Sekarang ini jangan terlalu banyak berkicau lah. Ah itu yang katanya jangan terlalu banyak berkicau. Itu manusia bu. Jangan juga pejabat cuma mau wawancara yang untung-untung aja, yang enak-enak aja, yang bagus-bagus aja. Kalau ada wartawan yang bertanya yang krusial, ya jawablah. Kan kalian punya hak jawab. Dan kalau kalian nggak mau jawab, kalian bisa jawab tuh. Ya nanti saya jawab di lain waktu. Ya nggak tahu kok tanya saya. Bisa. Jangan marah-marah yang elegan gitu. Iya kan? Lanjut. Teman-teman ini, jurnalis itu gunanya memfasilitasi keberlangsungan pembangunan ini. Jurnalis memfasilitasi. Bu, ibu kalau nggak tahu kode etik jurnalistik bu, waduh. Yang namanya wartawan itu bu mencari informasi yang benar, menyampaikan kabar yang benar begitu bu. Jadi wajar kalau harus tanya-tanya gitu. Wajar bu. Nggak harus ngedukung-dukung juga. Ini mau didukung-dukung aja. Ya, udah gitu nyamain wartawan sama kata-kata kicauan. Kicauan itu buat binatang bu. Ibu pejabat itu rakyat. Jangan samakan rakyat kayak binatang. Gitu bu. Maaf ya bu, saya berkicau. Iya nggak apa-apa dah. Itu kan saya bilang pentahelix. Jadi Pentahelix, iya bu, iya. Yang paling jago dah ibu dah. jurnalisme juga harus bisa menjadi advokasi. Gitu. Jadi jangan mencecer begitu. Tanya aja progresnya seperti apa, kendala apa. Nah kendala yang sedang dihadapi itu teman-teman bisa fasilitasi. Jadi ya aduh. Iya. Jadi pejabat itu nggak ada salahnya ya bu? Iya. Tapi tujuannya untuk kepentingan masyarakat. Ini proyek. Lah sekarang ini bu, berapa banyak proyek-proyek yang ditengarai itu terjadi penyelewengan dana, diduga begitu.
Wajar aja kalau wartawan itu bertanya. Karena wartawan itu harus menyampaikan data yang benar. Bukan cuma oknum-oknum wartawan yang bisa kalian setir. Strategis nasional, jangan sampai masyarakat Lebak sendiri menghambat pembangunan itu. Gitu. Iya. Udahlah. Yang begini memang susah guys. Kalau lawan mama lagi ngamuk, susah. Udah Pak, lanjut Pak, kerja Pak. Udah waktunya kerja, udah jangan banyak kerja. Banyak ngoceh. Giliran untuk anak buahnya jangan banyak ngoceh. Dianggap manusia masih. Giliran untuk wartawan dibilang berkicau. Udah kayak hewan ya Bu, burung. Hah? Ini kuasa saya di sini. Ini kuasa saya di sini. Iya tuh. Kuasa saya di sini. Iya Bu, kuasa lu. Gua ingetin lu Bu ya, gua ingetin. Kuasa lu ada waktunya, masih ada kuasa Allah dan belum kuasa Allah. Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat Bu. Jangan mentang-mentang Ibu Bupati gitu. Wajar aja wartawan begitu. Dan jangan pernah menyamakan wartawan dengan kicauan-kicauan begitu. Jangan Bu, jangan. Kicau itu untuk hewan, untuk binatang. Kami ini manusia, wartawan itu juga manusia, rakyat Ibu itu manusia. Dan wajar aja kalau wartawan mencecar dengan pertanyaan. Karena wartawan itu memang tugasnya menyajikan data dan fakta. Memang benar ada beberapa oknum wartawan yang mungkin bisa lu atur untuk memberitakan sesuai yang lu mau. Jangan begitu. Itu aja saran gue. Dan buat kita semua ya begini nih. Kalau perempuan ya ini mama susah deh kalau udah ngomong-ngomong begitu. Ini kuasa saya. Mungkin ya ada masalah di rumah, dianggap di rumah kali ini. Bukan Bu, ini kantor. Kantor milik rakyat sebetulnya. Ibu di situ bertugas saja. Dah, gitu aja konten gua kali ini. Nggak usah lama-lama ya. Buat Bupati Lebak, mudah-mudahan Ibu lebih sabar, lebih enak. Jadi pejabat yang elegan gitu. Ya, nggak semuanya Bu. Nggak semuanya pertanyaan itu emang enak. Wajar aja gitu. Jadi pejabat nggak mesti enak. Tapi mestinya Ibu lebih bersabar gitu. Ya, kan sekali lagi. Bisa aja Ibu jawab itu kan. Kalau ada pertanyaan yang nggak enak, bisa. Lagian bukan dia juga yang ditanya. Bukan dia yang ditanya. Kenapa dia yang baper ya? Padahal kalau dia yang ditanya kan bisa aja. Ya nanti saya jawab di lain waktu. Atau yang nggak tahu kok tanya saya. Kan bisa jawab begitu. Yang tenang gitu, yang elegan. Dah gitu aja guys. Kalian nilai sendiri komentar yang baik di bawah. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Yang akan selalu bersuara untuk rakyat biasa. Yang akan selalu membela rakyat biasa. Mohon diri, mohon doa, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bu. Jangan nyamakan dengan kalimat-kalimat yang seolah-olah menyamakan manusia dengan hewan Bu. Wartawan bukan hewan, bukan binatang. Rakyat Ibu bukan binatang, nggak usah bilang kicau-kicau gitu Bu. Oke Bu, siap. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerennya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.